Karomah Mbah Masyum Lasem. Mbah Masyum Lasem, Jawa Tengah, adalah ulama besar yang tindakannya sering sulit dicerna nalar awam. Setelah peristiwanya, barulah orang mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Diperkirakan, Mbah Masyum lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosima. Oleh orang tuanya beliau kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil, dia telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kiai Nawawi beliau mendapat pelajaran dasar ilmu alat nahwu yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Pengembaraannya mencari ilmu tidak sebatas di Lasem, melainkan sampai ke Jepara. Kajian Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj, Kudus Kiai Masyum dan Kiai Syarafuddin, Sarang Rembang Kiai Umar Harun, Solo Kiai Idris, Termas Kiai Dimyati, Semarang Kiai Ridwan, Jombang Kiai Hashim Aisyari, Bangkalan Kiai Kolil, hingga Makkah Kiai Mahfudz Atur Musi, dan kota-kota lain. Suatu saat, di Semarang, dia tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Ketika di Bojonegoro, dia tidak hanya bermimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga. Dia bertemu dengan Nabi yang memberikan ungkapan la khair illa fi nasrul ilmi, yang artinya tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Di rumahnya sendiri, dia bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia bersalaman dengan Nabi Muhammad yang berpesan, "Mengajarlah. Segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Di kemudian hari, Mbah Masyum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karamah. Inilah beberapa kisah karamahnya. Wali Sono bertamu. Ada satu kisah karamah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya. Hari itu datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Masyum. Namun, karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, seorang santrinya, menawarkan apa perlu Mbah Masyum dibangunkan. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca shalawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Masyum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Masyum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Masyum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apalah cur, mereka sudah menghilang. Padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Masyum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Masyum, yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah wali sangat dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Masyum tertidur pulas lagi. Beras melimpah. Di depan para cucunya, Mbah Masyum memimpin pembacaan istighatsah dan membaca potongan syair Al-Burdah yang artinya, "Wahai makhluk paling mulia Muhammad, aku tak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu pada kejadian malapetakanan besar nanti." Syair tersebut dibaca 80 kali. Dilanjutkan dengan doa sebagai berikut, "Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu." Selain mengamini, Najira, salah seorang cucunya, berteriak, "Mbah, tambahi 1 ton." Ditimpali oleh Mbah Masyum, tidak 1 ton tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan, ke tempat Mbah Masyum. Masih soal beras. Pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya, lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Mbah Masyum minta mereka mengamini doanya karena persediaan beras sudah habis. "Ya Allah, Gusti, saya minta beras." Amin. Ke-12 santri itu yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbah Masyum, khidmat menyambung doanya. Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar,
kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Ahwa, Mbah Masyum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Mbah Masyum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rezeki. Lalu siapa yang mengirim beras? 2 tahun lagi saya menyusul. Seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusui 2 tahun kemudian. Demikian reaksi Mbah Masyun ketika mendengar kabar bahwa pamannya, Kyai Baidhawi, meninggal hari itu, 11 Desember tahun 1970. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika dia menghadiri pemakamannya. Ya, paman, 2 tahun lagi saya akan menyusui. Mbah Masyum tutup usia pada 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan tahun 1332. Sepulang dari shalat Jumat di Masjid Jami Lasem, tak jauh dari rumahnya. Persis seperti ucapannya, menyusui 2 tahun setelah pamandanya wafat. Mengajar atau menolong orang juga zikir. Kisah lainnya, sambil memijit badan Mbah Masyum, Abrori Ahwan yang kala itu, awal dekade tahun 1960-an, masih menjadi santri di pesantren Mbah Masyum, Al-Hidayat. Dalam benaknya terlintas pertanyaan. Kenapa Mbah Masyum tak pernah menggunakan peci haji atau sorban bila keluar rumah, tidak pernah berzikir dalam waktu yang lama, dan tidak banyak kitab kuning di rumahnya? Pikiran itu rupanya terbaca oleh Mbah Masyum. Tak lama kemudian, ia berujar, seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau sorban. Berzikir kepada Allah bisa dilakukan langsung secara praktek. Seperti misalnya kita mengajar atau menolong orang, tidak harus dalam waktu lama dengan beberapa bacaan tertentu. Kitab kuning sebenarnya banyak, tapi dipinjam oleh Ali, anak sulungku. Insya Allah akan kembali. Ketika dalam perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbah Masyum kehilangan kacamata di kereta api yang tengah meluncur antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari hal itu, ia kemudian mengajak para pengikutnya membaca surah Ad-Duha, dan ketika sampai ayat wawajadaka dalam fahade, ayat tersebut dibaca 8 kali. Dengan membaca surah tersebut, insya Allah barang kita yang hilang akan kembali. Setidaknya Allah akan memberikan ganti yang sesuai, katanya kemudian. Ketika rombongan mampir ke rumah Kiai Fatur Rahman di Kebumen, Mbah Masyum melihat sebuah kacamata di lemari kaca tuan rumah. Persis miliknya yang hilang. Dengan spontan ia berkata, "Alhamdulillah." Kepada Fatur Rahman, ia bertanya, "Apa ini kacamata saya?" Dijawab Kiai Fatur Rahman dengan terbata-bata, "Ya mungkin saja Mbah." Kemudian kacamata itu diambil dan dipakai oleh Mbah Masyum. Kendaraan soal belakang. Kali ini soal dokar, santri yang mengawal Mbah Masyum kebingungan. Setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan. Dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau dicarter. Namun Mbah Masyum berkata, "Salat dulu, kendaraan soal belakang." Ketika itu rombongan Mbah Masyum sudah sampai di sebuah musyal. Maka salatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga salat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan dan tanpa diduga. Begitu rombongan keluar dari halaman musolor, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun menaikinya. Subhanallah. Wallahu alam bisawab, terima kasih.